Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bapak Apri di sini dalam pembelajaran matematika kita untuk pertemuan yang keempat. Untuk pertemuan keempat ini kita masih membahas mengenai bilangan bulat, tapi kita akan fokus kepada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulatnya. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan, maka pada kali ini kita akan mempelajari mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bagaimana kabarnya kalian? Bapak harap semuanya baik-baik saja ya. Tetap dijaga kesehatannya dan tetap dijaga semangat belajarnya. Kita langsung ya. Di sini ada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Operasi hitung perkalian meliputi, ini yang pertama untuk yang perkalian saja ya. Misalkan ada A dan B, seperti kemarin, A dan B ini adalah sembarang bilangan bulat. Di sini Bapak misalkan ada A-nya itu 2, B-nya itu 3. Sampai sini paham ya? Yang pertama itu, jika A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contohnya, 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 2. Jawabannya adalah 6. Selanjutnya, jika A dikali negatif B, itu jawabannya sama dengan negatif dalam kurung A dikali B. Contohnya, 2 dikali negatif 3, itu kan negatif 6. Kemudian ini negatifnya dikeluarkan, dan 2 dikali 3, itu 6, berarti negatif 6. Jadi sama. Selanjutnya, itu negatif A dikali B, itu sama dengan negatif A dikali B. Contohnya, negatif 2 dikali 3. Itu kan negatif 6. Lalu ada negatifnya di sini, 2 dan kali 3-nya dikurungkan. 6, jadi negatif 6. Juga sama ya. Selanjutnya yang keempat, itu ada negatif A dikali negatif B, itu sama dengan A dikali B. Seperti itu ya. Di sini contohnya adalah negatif 2 dikali negatif 3, itu sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, kalau untuk operasi perkalian, itu bentuknya jika positif dikalikan dengan positif, jawabannya adalah positif. Negatif dikalikan dengan negatif, jawabannya adalah positif. Tapi jika ada negatif dikalikan dengan positif, maka jawabannya adalah negatif. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Ini khusus untuk pembagian ya anak-anak ya. Jadi, misalkan ada A dan B adalah anggota bilangan bulat dengan A sama dengan 4, B sama dengan 2. Ini agak berbeda ya pemisalannya. Tadi A-nya kalau tidak salah 3, B-nya 2 ya. Seperti itu ya. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Jadi kalau misalnya ada A dibagi B, itu kalau diubah ke perkalian maka menjadi A dikali 1 per B. Sampai sini paham ya? Bapak ulangi. Jika ada A dibagi dengan B, itu sama dengan A dikali 1 per B. Contohnya, ini ada 4 dibagi 2. Itu kan jawabannya 2. Kemudian, 4 dikali 1 per 2, 2-nya dari sini, itu adalah jawabannya juga 2. Jadi, kalau ada A dibagi B sama, kalau ada pembagian A dibagi B, itu juga sama dengan A dikali 1 per B. Seperti itu. A-nya pindah ke sini, B-nya pindah ke sini, dan ini satunya tetap. Di sini 4-nya pindah ke sini, 2-nya pindah ke sini, dan ini satunya memang ketetapannya seperti itu. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Sehingga operasi hitung pada pembagian dapat dirubah menjadi bentuk perkalian. Nah, berdasarkan hal ini, karena ini bisa dirubah ke bentuk kali, maka sifat di slide sebelumnya tadi itu juga berlaku. Maaf, bukan sifat maksud Bapak. Jadi jenis operasi yang ada di slide sebelumnya tadi itu juga berlaku pada pembagian. Seperti itu ya. Sampai sini paham anak-anak ya? Contohnya,
2 dibagi 1 itu sama dengan 2 dikali 1 per 2. Di mana 2 dibagi 1 itu sama dengan 2 kali setengah. Ini kan 2 bagi 1, 2. 2 dikali 1, 2 dibagi 2, 1. Maaf anak-anak, ini bukan 2 ya. Ini Bapak salah tulis, ini harusnya 1 ya. Jadi 2 dibagi 1 itu 2, 2 dikali 1 per 1 itu juga 2. Seperti itu. Ini bukan setengah, tapi 2 kali 1 per 1. Nah, maaf ya kalau Bapak salah tulis. Yang penting kalian sudah mengerti yang Bapak maksud ya. Nah, ini baru sifat. Jadi sifat operasi hitung ini bukan penjumlahan dan pengurangan ya, tapi perkalian dan pembagian. Ini juga perlu Bapak rubah. Pemisalannya sama. Ada A, B, dan C adalah anggota bilangan bulat. Bebas bisa berapa aja. Di sini Bapak A-nya 4, B-nya 8, C-nya 2. Oke, yang pertama itu ada sifat komutatif ataupun pertukaran. Contohnya, ada A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contohnya ini ada 4 kali 8, itu kan 32. Lalu ada 8 kali 4, itu juga 32. Seperti itu ya. Lalu ada sifat asosiatif, pengelompokan. Contohnya, A dikali dalam kurung B dikali C, itu sama dengan dalam kurung A dikali B dikalikan dengan C. Contohnya, 4 dikalikan 8 kali 2, 8 kali 2 itu kan 16 ya. 16 kali 4 itu 64. Lalu di sini 4 dikali 8 itu 32. Dikalikan dengan 2 juga 64. Jadi sama. Seperti itu anak-anak ya.